Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, teman-teman semua. Pada kesempatan Malam, kali ini, malam. oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan presentasi ya dengan materi ilmu kalam, yaitu Asy'ariyah. Oke, baik. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai moderator, nama saya M. Agung Kurniawan dengan NIM 092. Selanjutnya teman saya yaitu Pandu Widyasmara Putra dengan NIM 9889 dan Ryan Muhammad Fadian dengan NIM 91. Terus Nurul Firdaus dengan NIM 86, Aurhania 87, Muhammad Liwa Nur Ilmi 93, Dir, dir. dan Fakih Hamdan Yahya 90. Oke, baik. Langsung saja kita Jadi, masuk ke dalam pengertian dari Al-Asy'ariyah yang akan dijelaskan oleh saya. Al-Asy'ariyah adalah sebuah aliran teologi Islam yang didirikan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai respon terhadap aliran Mu'tazilah. Aliran ini merupakan landasan utama bagi pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disingkat Aswajah, serta menyeimbangkan antara dalil nakli yaitu Al-Quran dan hadis, dan akal, rasio dalam memahami ajaran agama. Aliran ini, dia tuh mengutamakan, seperti yang saya bilang tadi, mengutamakan dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis. Tetapi juga menggunakan logika akal untuk memahami ajaran agama, meskipun dengan batasan-batasan tertentu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oleh Fakih Hamdan. materi nggak di-searchin? Udah belum? Oh, udah. Silakan Saudara Fakih Hamdan untuk menjelaskan poin ini terlebih dahulu. Baik, sebelum masuk ke pembahasan mengenai Asy'ariyah dan keterkaitannya dengan aliran Mu'tazilah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa madhab teologi atau madhab tauhid itu ada banyak sekali di dunia ini. Akan tapi yang diijma oleh para ulama, yang diijma menjadi ahlus sunnah wal jamaah itu ada dua madhab. Perlu diketahui terlebih dahulu, yang pertama adalah madhab Asy'ariyah atau madhab yang sekarang kita anut. Lalu yang kedua ada madhab Maturidiyah. Kurang lebih begitu. Lalu mengenai madhab Asy'ariyah, itu kemunculannya itu sangat berkaitan dengan madhab Mu'tazilah. Karena sedikit sejarah mengenai Asy'ariyah. Dulu Abu Hasan al-Asy'ari itu merupakan seorang ulama besar, seorang pemuka agama yang bermadhab teologi Mu'tazilah. Bahkan beliau menjadi eh, apa namanya? Menjadi menantu dari pendiri madhab Mu'tazilah, yaitu Wasil bin Atta. Jadi saking pintarnya, saking eh, jagonya dalam berdebat mengenai urusan tauhid, itu sampai dijadikan menantu oleh Wasil bin Atta. Kurang lebih begitu. Lalu karena Abu Hasan itu merasa ada beberapa teori yang mengganjal, yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi, yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah Al-Quran dan hadis. Maka dari itu Abu Hasan al-Asy'ari itu menyendiri selama 15 hari, keluar dari kota
Dan ketika itu dia bermimpi ketemu Rasulullah untuk mendirikan madhabnya sendiri, yaitu yang ini nantinya bermadhab Asy'ariyah. Setelah itu beliau kembali ke kota, lalu langsung berkhutbah di hadapan semua orang di masjid, dan beliau mendeklarasikan bahwa beliau keluar dari madhab Mu'tazilah, seperti halnya beliau menggunakan simbolis seperti mencopot jubah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih beberapa teori yang spesifik membedakan antara aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah adalah eh, tolong Mas moderator dipindah dulu. Nah, adalah bahwa Mu'tazilah itu merupakan madhab yang sangat mengedepankan rasio. Jadi saking mengedepankan rasio, malah membuat golongan mereka itu menjadi golongan tafrid atau golongan yang berlebihan, sehingga malah menyandarkan sesuatu yang tidak pantas kepada Allah, malah disandarkan kepada Allah. Kurang lebih begitu. Nah, untuk madhab Asy'ariyah itu yang membedakan adalah madhab Asy'ariyah itu lebih moderat atau lebih cenderung ke dalil nas, sebenarnya lebih cenderung ke dalil nas. Jadi dinamakan sebagai tafwid, atau kalau bahasa lugatnya itu pasrah. Jadi kalau di pembahasan Asy'ariyah itu pasti nanti ada pembahasan, ada kata-kata wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Nah, itu yang menunjukkan tafwid. Tapi beda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu pasti dijelaskan. Jadi yang ada yang secara akal itu masuk, ya dijelaskan. Kurang lebih begitu. Tapi beda dengan Asy'ariyah yang lebih eh, mencari jalan aman. Kurang lebih begitu. Lalu di sini dicantumkan mengenai beberapa teori yang berbeda. Jadi jadi dari akibat yang Asy'ariyah itu lebih tafwid dan Mu'tazilah yang lebih mengedepankan rasio, itu nanti memunculkan beberapa perbedaan. Kurang lebih mengenai Allah dan sifat-sifatnya. Yang pertama mengenai Asy'ariyah, itu Allah memiliki sifat-sifat qadim azali dan wujud. Berbeda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu dia tidak mengakui bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang ada pada hakikatnya. Jadi kurang lebih gini. Kurang lebih kalau kita dalam ajaran akidah dasar itu pasti ada sifat Allah 20. Betul nggak teman-teman? Pasti pernah dengar kan? Sifat Betul, tajib betul. Betul, Allah betul, ada betul, 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 20. betul, betul. Benar, benar, benar. Sifat mustahil Allah ada Betul, 20. betul, Sifat betul. jaiz Allah ada 1. Ya kan? Nah itu. Nah, Ya, tapi di benar. Mu'tazilah tidak seperti itu teman-teman. Di Mu'tazilah itu malah menafikan. Di Mu'tazilah itu menafikan. Jadi Allah nggak punya sifat ngalim, nggak punya sifat qadir, nggak punya sifat apalagi muridun dan lain-lain, menafikan. Jadi mereka berpendapat bahwa Allah ngalimun bi ilmihi, Allah qadirun bi qadrihi, Allah muridun bi iradatihi. Jadi tidak memunculkan sifat apa ya, tidak memunculkan sifat-sifat tersebut. Jadi berbeda saja. Lanjut mengenai kuasa Tuhan dan perilaku manusia. Nah, ini juga eh, yang menjadi perdebatan yang tidak selesai-selesai. Asy'ariyah itu segala perbuatan manusia itu diwujudkan manusia sendiri dan juga diciptakan oleh Allah. Maka dari itu nanti ada yang namanya teori kasab. Jadi semua akmal manusia, semua perilaku manusia itu diintervensi oleh Allah. Tapi berbeda dengan Mu'tazilah. Dia Mu'tazilah itu manusia itu dapat melakukan semua perbuatan, tapi tidak ada campur tangan dari Allah, tidak ada intervensi dari Allah. Gitu. Lalu yang ketiga mengenai Al-Quran. Al-Quran kalau menurut Asy'ariyah itu adalah firman Allah.
dan tidak akan berubah. Tapi beda dengan Mu'tazilah. Lebih begitu. Lanjut, Mas Moderator. Oke, sebelumnya mungkin sudah pada tahap pembicaraan yang lain ya. Jadi, Oke, oke, terima kasih Mas. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Firda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon bisa dibantu slide selanjutnya. Oke, wait. Terkait dengan pokok ajaran yang berkaitan antara Syariah dan Mu'tazilah ini, selanjutnya ada di pokok melihat Allah pada hari kiamat. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat. Kalau Al-Asy'ariyah ini berpendapat bahwa Allah itu dapat dilihat dengan mata tanpa batasan, tapi itu hanya terjadi di pada hari kiamat nanti. Sedangkan Mu'tazilah itu mengatakan bahwa Allah tidak dapat dilihat pada hari kiamat. Dan ini juga termasuk ketika kita mau kita tuh beriman atau tidak, ini tuh juga Allah tidak akan dapat dilihat kayak gitu. Nah, selanjutnya pokok kelima, kedudukan pelaku dosa besar. Al-Asy'ariyah mengatakan, mukmin yang fasik, maka pahala dan siksaannya tergantung kehendak Allah, mau diampuni atau tidak. Sehingga semuanya apakah dia udah taubat ataukah belum itu semuanya tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar sekalipun dia beriman dan taat tidak akan keluar dari neraka selama ia belum bertaubat. Maka dari itu kalau Mu'tazilah lebih kepada apakah dia sudah bertobat apa belum dan itu menentukan apakah dia juga bisa keluar dari neraka ataupun tidak. Seperti itu. Selanjutnya yang nomor 6 terkait dengan kebaikan dan keburukan. Al-Asy'ariyah mengatakan bahwa baik buruknya ditentukan oleh Tuhan bukan akal, sehingga akal tidak berhak ikut campur. Maksud di sini adalah setiap perbuatan yang dilakukan manusia itu mau kita baik atau buruk, itu tuh udah ditentuin dari Tuhan, udah ditentuin dari Allah. Apakah nanti misal saya akan masuk surga atau neraka, itu udah ditentuin oleh Tuhan. Kalau Mu'tazilah, beliau berpendapat bahwa baik buruknya itu ditentukan oleh akal, bukan oleh perintah Tuhan. Sehingga Mu'tazilah lebih kepada fleksibilitas. Ketika manusia itu berbuat baik, yaitu dari diri mereka sendiri seperti itu. Kalau misalnya mereka berbuat buruk, ya memang itu dari diri mereka sendiri, bukan campur tangan dari Tuhan. Jadi kita lihat ya dari pokok ajaran tadi itu banyak pro dan kontranya. Baik, ada yang bisa dibuktikan, ada yang tidak. Makanya tadi Mas Fakih mengatakan kalau misalnya mereka itu lebih kepada wallahu a'lam, wallahu a'lam. Kita nggak tahu apa ya Allah kehendak Allah itu seperti apa kayak gitu. Mungkin bisa dilanjut, Mas Moderator. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Pandu. Baik, saya ini dulu ya. Pandu, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk moderator. Untuk slide selanjutnya, kita masuk ke dalam pengaruh aliran Asy'ariyah Yes. terhadap Islam. Yang pertama itu untuk menyeimbangkan antara akal dan wahyu. Yang kedua, untuk melahirkan teologi Islam yang moderat. Yang ketiga, untuk mendorong perkembangan ilmu kalam dan pemikiran rasional Islam. Yang keempat, menjadi dasar teologi di lembaga pendidikan Islam. Yang kelima, untuk membentuk sikap keagamaan yang toleran dan tidak ekstrim. Nah, di sini itu sebagai aliran teologi yang moderat itu, Asy'ariyah itu merupakan sebuah aliran yang dapat menyimbangkan antara akal dan wahyu. Itu tuh kayak eh, sebagai pondasi gitu loh. Setelah itu untuk menggunakan akal itu eh, memetik isi-isinya dari wahyu tersebut sehingga menempatkan kedua dalil tersebut pada tempatnya yang tanpa bersinggungan gitu satu sama lain. Oleh karena itu Asy'ariyah secara tidak langsung itu tidak terlepas dari paham Mu'tazilah gitu secara menyeluruh yang mana mereka itu menggunakan akal namun tetap membuat batasan-batasan atau koridor penggunaan akal tersebut. Begitu sih untuk slide pengaruh aliran Asy'ariyah terhadap Islam. Terima Oke, kasih. Boleh dilanjut.
Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Aura Hania. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran Asy'ari, Asy'ariyah. Yang pertama, zat dan sifat Tuhan. Dalam pemahaman Al-Asy'ari terhadap ajaran Asy'ariyah, Tuhan tidak hanya dipahami sebagai entitas yang memiliki sifat-sifat, tetapi juga sebagai yang maha mengetahui. Pengetahuannya bukanlah sesuatu yang terpisah dari hakikatnya, melainkan merupakan bagian tak terpisahkan dari eksistensinya. Al-Asy'ari menekankan bahwa Tuhan memiliki pengetahuan yang mutlak dan menyeluruh atas segala. Kemudian yang kedua, kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Kekuasaan Tuhan tidak terbatas dan tidak dapat dihalangi oleh apapun di alam semesta ini. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Meskipun manusia memiliki kebebasan bertindak, tetapi tetap berada dalam koridor kehendak ilahi. Segala peristiwa dan perbuatan, baik yang dianggap baik maupun buruk, merupakan bagian dari rencana Tuhan yang tidak terbatas dan tidak terhingga. Silakan selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Aura. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh saudara kita, Liwa. Saudara Liwa, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Ya, terima terima kasih kasih moderator. moderator. Selanjutnya adalah ajaran Asy'ariyah Asy'ariyah yang ketiga, yaitu kalam Tuhan. Kalam Tuhan adalah kalam atau perkataan Allah yang tidak berubah, tidak diciptakan dan ia bukan makhluk. Yang disebut kalam Tuhan tidak hanya Al-Quran saja, tetapi ada kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Untuk ajaran keempat sendiri adalah ru'yah kepada Tuhan. Nah, ajaran ini percaya bahwa mereka orang-orang mukmin akan melihat Allah suatu saat nanti di akhirat. Hal itu juga didasari oleh ayat-ayat Al-Quran, salah satunya surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat ke-110, yang berarti barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ajaran Asy'ariyah yang kelima adalah pelaku dosa besar. Dalam ajaran Asy'ariyah, posisi pelaku dosa besar menjadi salah satu pokok pembahasan utama dalam ilmu kalam. Karena salah satu contoh dosa besar berkaitan dengan iman, kafir, dan nasib seorang di akhirat. Eh, Mereka menyatakan bahwa keberadaan seorang di surga atau neraka tergantung pada kehendak Allah. Pelaku dosa besar yang masih beriman tidak dianggap sebagai kafir, namun pahala siksaannya tergantung pada kehendak Allah sendiri. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudara Liwa atas presentasinya. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Adian. Adian, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Untuk sebelumnya ini perkembangan Asy'ariyah di Indonesia ini disebabkan juga dikarenakan Asy'ariyah sendiri itu dianut oleh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja dan akhirnya berkembang di Islam Sunni dan diterima di Indonesia. Di Indonesia sendiri eh, apa Asy'ariyah itu berkembang di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah ini banyak diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan kayak pondok pesantren atau mungkin sejenis kayak MA, Madrasah Aliyah, Madrasah Ibtidaiyah dan sampai di bawah-bawahnya. Dan itu dipopulerkan melalui banyak kitab. Selain Sifat 20 juga ada Al-Ghazali dan ulama-ulama sejenisnya yang menganut paham Asy'ariyah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada MC. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan yang telah mempresentasikan presentasi kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya mungkin ada kesimpulan, ya semacam kesimpulan dari teman-teman. Mungkin ada ya. Silakan, mungkin Saudara Fakih bisa memberikan kesimpulan dari eh, presentasi kita pada malam hari ini. Saudara Fakih, persilahkan.
Maaf, ini kesimpulan ya? Baik, betul, Kesimpulan. betul. Oke. Kesimpulan. Baik, kesimpulan dari awal yang perlu kita ketahui yang pertama bahwa ada yang namanya, jadi yang perlu kita ketahui bahwa tauhid itu juga memiliki madhab seperti halnya fikih. Fikih itu ada beberapa madhab, ada Syafi'i, ada Hambali dan lain-lain. Begitu juga ilmu tauhid itu juga memiliki banyak sekali madhab. Dan madhab yang diijma oleh para ulama bahwa madhab tersebut ahlu sunnah wal jamaah seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah itu ada dua. Yang pertama ada Asy'ariyah, yang kedua ada Maturidiyah. Dan yang fokus kita sekarang adalah Asy'ariyah. Ketika kita membahas Asy'ariyah, itu pasti tidak terlepas dari yang namanya madhab Mu'tazilah. Karena madhab Asy'ariyah itu merupakan respon dari berdirinya madhab Mu'tazilah. Jadi jadi untuk cerita mengenai berdirinya Asy'ariyah seperti yang saya sebutkan di awal tadi, proses keluarnya juga yang saya sebutkan di awal tadi, ada beberapa alasan. Yang pertama karena mendapat mimpi dari Rasulullah dan juga sudah melakukan riset. Jadi Abu Hasan sudah melakukan riset, sudah memastikan, sudah memantapkan, sudah mendebat gurunya dan akhirnya gurunya kalah, maka dia mantap untuk mendirikan madhab sendiri. Lalu mengenai beberapa ajaran bahwa Mu'tazilah itu dia mengedepankan rasio atau mengedepankan akal dalam baik menentukan sifat-sifat ketuhanan ataupun sifat-sifat samiyah, sifat-sifat Rasul dan lain-lain. Tapi beda dengan Asy'ariyah Mutaqaddimin. Yang kita bahas ini Asy'ariyah Mutaqaddimin itu dia menggunakan metode tafwid atau metode pasrah atau metode mengedepankan nas yaitu Quran dan hadis tapi tidak mengesampingkan rasio, mengesampingkan akal yang populer dengan ungkapan wallahu a'lam tadi. Lalu mengenai Asy'ariyah mutaakhirin, sedikit tambahan mengenai Asy'ariyah mutaakhirin itu lebih modern, lebih berkembang. Jadi juga menyelaraskan antara rasio dan juga nas. Jadi ada Imam Al-Ghazali, ada Imam Ad-Dasuki, ada dan lain-lain gitu. Lalu mengenai ajaran-ajaran ada di PPT mengenai ajaran-ajaran yang berbeda sekali. Ada ru'yatullah, ada anak kecil, ada pendosa, ada dan lain-lain itu sebagainya. Itu merupakan sebagian kecil. Jadi kami hanya menyampaikan sebagian kecil dari perbedaan yang sangat banyak sekali antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Lalu sedikit tambahan untuk teman-teman yang melihat Zoom ini, untuk referensi mengenai teologi-teologi itu ada buku milik Imam Al-Ghazali yaitu Iqtisad, kitab Iqtisad itu bisa dibaca. Ada Syarah Sanusi milik Imam Sanusi atau milik Imam Al-Baihaqi itu juga bisa untuk dibaca. Itu sangat bagus sekali, teman-teman. Terima kasih. Hmm, Oke, baik. Terima kasih, Saudara Fakih, telah memberikan sebuah kesimpulan. Mungkin teman-teman ada yang mau tambahin lagi? Saya, Ada? saya, izinkan Oke. moderator. Oke, Saya ingin Saudara Firda menambahkan, bisa ya, ya. terima kasih atas waktunya. Mungkin di sini saya lebih ke menambahkan apa sih benefit atau manfaat dari kita belajar aliran-aliran tauhid yang berbeda ini. Mungkin dari aliran-aliran tauhid yang berbeda banyak banget yang nanti kita
lihat dari penjelasan teman-teman yang lain, ada Asy'ariyah, Maturidiyah, terus ada Salafiyah dan lain sebagainya. Kita tuh jadi bukan membedakan aliran ini apakah benar, aliran ini salah dan lain sebagainya. Tapi dengan kita belajar aliran-aliran tauhid yang berbeda itu, bisa kita jadikan patokan untuk apa ya? Tidak menuntut untuk kita setuju dengan semuanya, nggak menuntut kita juga buat setuju di salah satunya. Tapi kita bisa memiliki landasan ilmu atau kayak kita bisa belajar mengkaji lebih lebih bahwa Islam itu bahkan di agama yang udah dijelaskan ada dalam Al-Quran dan hadis itu tuh juga masih ada banyak aliran-aliran yang pandangannya berbeda terkait mungkin tauhid, terus nanti ada dalam fikih itu juga berbeda, dalam hadis gimana mereka mandang hadis itu juga pasti berbeda-beda. Sehingga dengan belajar aliran-aliran yang berbeda ini diharapkan kita bisa toleran dan bisa memperluas wawasan keilmuan kita supaya kita nggak cuma tahu dalam satu perspektif saja, tapi kita tahu di perspektif lain dan kita bisa mengkaji itu untuk kita tahu dan kita bisa berpendirian sendiri tanpa harus mengikuti dari mungkin keturunan orang tua kita dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi tambahan ya, teman-teman. Oke. Baik, saya tutup ya. Sekian presentasi kita pada malam hari ini. Ya, semoga presentasi yang kita paparkan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman, apalagi teman-teman yang mendengarkan, ya. Jadi saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih. teman-teman bisa untuk Terima meninggalkan kasih. ruang Zoom. Terima kasih.